Assalamualaikum siswa-siswi MTS Nizamiyah Peloso. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Dianika Afrinda Pratiwi pada mata pelajaran PPKN. Pada hari ini kita akan membahas materi bab 2 mengenai norma dan keadilan. Nah, untuk KD-nya 3.2 yaitu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model daring, peserta didik dapat yang pertama memahami pengertian dan macam-macam norma. Yang kedua, menganalisis macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, menunjukkan perilaku sesuai norma. Dan yang terakhir, menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, langsung saja kita bahas mengenai pengertian norma. Jadi norma itu apa sih? Norma atau yang biasa disebut dengan kaidah itu merupakan suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Itu merupakan pengertian norma. Nah, norma ini terdapat dua macam isi pokok, ada perintah dan ada larangan. Kalau perintah itu merupakan sebuah keharusan bagi seseorang untuk berbuat atau melakukan hal-hal yang dianggap baik. Contohnya, kita harus menghormati orang tua, menjenguk teman yang sakit, menolong orang yang kesusahan, itu merupakan contoh dari perintah. Nah, kalau larangan, jadi larangan itu merupakan cegahan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibat-akibat yang dianggap tidak baik. Itu merupakan larangan. Nah, contohnya apa? Contohnya tidak boleh mengambil barang tanpa seizin pemiliknya. Yang kedua, tidak boleh melukai orang lain. Nah, selanjutnya ada macam-macam norma. Norma ini dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah norma agama. Nah, norma agama ini merupakan peraturan atau petunjuk hidup yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan, dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Itu merupakan pengertian norma agama. Nah, agama sendiri yang diakui di Indonesia ini ada 6 agama. Yang pertama ada agama Islam, yang kedua ada Kristen Protestan, yang kedua ada Kristen Katolik, yang keempat ada Buddha, yang kelima Hindu, dan yang keenam ada Konghucu. Nah, norma agama ini bersifat umum dan mendunia atau biasa disebut dengan universal. Jika melanggar norma agama, sanksi yang dikenakan adalah berdosa, masuk neraka, dan hukuman lain dari Tuhan. Contoh norma agama biasanya jangan menyakiti sesama manusia. Yang kedua, beribadah sesuai ajaran agama. Dan yang ketiga, jangan mendekati kejahatan. Itu merupakan contoh norma agama. Nah, selanjutnya ada norma kesopanan. Apa sih norma kesopanan itu? Jadi, norma kesopanan adalah sebuah kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, norma kesopanan ini bersifat regional dan hanya berlaku bagi golongan masyarakat tertentu saja. Jadi, norma kesopanan ini bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Jadi, antara budaya yang satu dengan budaya yang lain itu berbeda, antara masyarakat satu dengan masyarakat lain itu berbeda. Jadi, sanksi jika melanggar norma kesopanan ini tidak disenangi atau dicemooh masyarakat atau biasa disebut dengan diasingkan. Nah, contoh norma kesopanan yang pertama, kita harus berbicara sopan kepada orang tua. Yang kedua, membalas sapaan orang tua. Dan yang terakhir, tidak boleh buang air kecil sembarangan. Itu merupakan contoh norma kesopanan. Yang ketiga ada norma kesusilaan. Jadi norma kesusilaan ini adalah norma yang mengatur hidup manusia yang berlaku secara umum dan bersumber dari hati nurani manusia. Jadi kalau norma kesusilaan sumbernya dari hati nurani manusia. Nah, norma kesopanan ini bersifat umum dan universal. Jadi jika melanggar norma kesopanan, sanksinya biasanya kita ada perasaan merasa bersalah dan penyesalan mendalam bagi yang melanggarnya. Contoh dari norma kesusilaan yang pertama ada saling tolong-menolong bila ada kesusahan. Yang kedua, jangan menghakimi orang yang bersalah dengan cara sendiri. Yang ketiga, mendamaikan orang-orang yang bertengkar.
Nah, yang terakhir ada norma hukum. Jadi norma hukum ini pengertiannya merupakan suatu ketentuan atau aturan-aturan yang diciptakan oleh lembaga yang berwenang. Jadi kalau norma hukum itu diciptakan oleh lembaga yang berwenang. Jadi sifatnya ini memaksa dan mengikat. Nah, sanksi jika melanggar norma hukum adalah ancaman hukuman. Contohnya ada hukuman mati, hukuman pidana atau biasa yang disebut dengan denda, hukuman kurungan, mengganti kerugian dalam jual beli atau hukum perdata, dan yang terakhir ada hukum dagang atau persyaratan pendirian perseorangan. Nah, itu tadi materi dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.